Ya. Arab sebelum Islam, sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul, ada sudah rusak ya. Rusaknya agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa ya. Nah, kerusakan bangsa Arab ini secara teologis kita bagi menjadi berapa ini? 6. Ada 6 kepercayaan ya, atau 6 agama di sana. Artinya agama ya bukan agama ya, tapi kepercayaan, keyakinan ya. Jadi namanya teologis, ilmu tentang ketuhanan ya, teologis. Nah, yang pertama ini yang disebut dengan masyarakat paganis. Paganis itu apa? Paganis adalah masyarakat yang menyembah patung, menyembah berhala ya. Kita sudah tahu ya, zaman Ibrahim bahkan sudah ada waktu itu Nabi Ibrahim sampai untuk membuka mata masyarakat, untuk berdakwah kepada masyarakat yang waktu itu menyembah berhala. Nabi Ibrahim sampai menghancurkan semua berhala dan meninggalkan satu yang paling besar, lalu kapaknya dikalungkan di patung yang paling besar. Dan ketika ditanya, pasti ini Ibrahim ini yang merusak berhala-berhala kita gitu. Nah, kenapa tahu kalau yang rusak Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim waktu itu sudah ngomongi ke masyarakat, jangan menyembah berhala, jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Menyembahlah Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Tapi masyarakat tidak mau tahu, maka kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung, yang patung yang paling besar dikalungi dengan kapak yang untuk menghancurkan. Nah, ketika dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung ditanya, kamu ya yang menghancurkan patung? Loh, kok saya? Tanya dong sama yang kalungan itu kan yang kalungan kapak gitu kan ya, paham ya? Nah, terus Raja Namrud waktu itu kan raja di zaman Ibrahim ya, marah kan, dia juga menyembah patung kan. Nah, akhirnya bilang gimana? Loh, Ibrahim, kamu tuh ngawur ya, masa berhala bisa ngomong, suruh ditanya. Lah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bilang, lo sudah tahu nggak bisa ngomong, kenapa disembah? Paham? Nah, ini cara berdakwah terhadap orang pinter ya dengan akalnya ya kan. Ini kan dengan akal, membuka akalnya. Lo bisa ngomong be orang kok disembah gitu ya kan, sana marah-marah, boro-boro bisa menghancurkan berhala-berhala lainnya, mau ngomong aja nggak bisa gitu. Akhirnya kan terus terbuka, masyarakat yang punya akal, terus kemudian hatinya terbuka, iya benar juga ya, berarti selama ini kita salah menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa, ya kan? Nah, coba kamu minta tolong ke berhala itu, ya nggak bisa kan? Berhala patung gitu kan. Akhirnya kemudian yang namanya raja ya, penguasa lah, ini pentingnya Anda besok menjadi bupati, gubernur ya, menjadi presiden itu di situ penguasa tetap menang ya. Nah, karena Raja Namrud adalah seorang raja, maka Ibrahim tetap dihukum walaupun Nabi Ibrahim sudah memberikan logika seperti itu. Nah, dihukum dengan dibakar api yang sangat besar. Jangan bayangkan Anda api seperti api yang kita lihat, enggak ya. Nabi Ibrahim orangnya tinggi besar, kayu-kayu yang buat membakar itu tumpukan kayu yang gelondongan-gelondongan gede banget. Ibrahim dimasukkan di tengahnya, dibakar beneran itu ya. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang utusan Allah, maka Allah sendirilah yang menolong, yaitu Allah berfirman kepada api itu, bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dibakar, kalau orang lain kan hangus ya, bahkan jadi abu ya kan, mati. Ibrahim malah enggak, enak silir, kayak dikipasi gitu ya. Tahu-tahu apa itu, apinya sudah padam, kayunya sudah habis, terbakar menjadi abu tenggul. Nabi Ibrahim masih enak-enak santai ya, masih ada. Itu hebat kan? Itu namanya mukjizat ya. Maka di Sipura kemudian makin banyak orang yang beriman ya, meninggalkan agama paganis, meninggalkan
dewa-dewa mereka, meninggalkan patung-patung itu, percaya kepada Allah, mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu ya. Nah, tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, Ishak dan keturunannya yang di situ sudah meninggal dunia, kambuh lagi, ya. Kemudian bingung, Allahnya nggak kelihatan, kan gitu ya. Jadi lucu ya, manusia itu kadang-kadang yang disembah nggak kelihatan, bingung. Jadi bikin-bikin sendiri, bikin Tuhan, seolah-olah ini dituhankan dan lain-lain, bikin patung. Nah ini yang menjadi paganis lagi. Yang di sini kemudian di sini yang terkenal ya waktu itu adalah ada 4 berhala atau sedikitnya 3 kan, Lata, Uzza, Mana ya yang disebut di Al-Qur'an ya. Nah, Lata, Uzza, Mana ini adalah patung yang paling gede di Mekah itu yang disembah. Itu dimasukkan di Ka'bah loh ya. Nah, yang kecil-kecil, kalau yang gede di luar Ka'bah. Disembah itu. Jadi Ka'bah itu dulu ketika zaman sebelum Islam enggak seperti sekarang. Di dalamnya penuh dengan patung-patung dan sesaji-sesaji, di luar juga demikian. Ya, dibersihkannya kan nanti setelah Islam kemudian berkembang ya menjadi kepercayaan di situ, kemudian dibersihkan oleh Rasulullah ya kan gitu. Terus ini paganis. Yang kedua, di samping masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kepercayaan paganis yaitu menyembah patung, juga politeis. Politeis itu apa? Menyembah banyak Tuhan ya. Ada Tuhan pohon, ada Tuhan sungai ya, ada Tuhan bintang, ada Tuhan matahari. PKB Tuhan KB disembah ya. Dan itu ribet loh ya. Sekarang masih ada enggak? Masih ya. Agama yang seperti itu sampai sekarang masih ada. Jadi kalau lihat pohon gede ya, langsung menyembah ya. Kalau di sana di Beringin itu kan gede banget ya, angker, sing nyembah akeh banget gitu ya. Ini zamannya di Mekah waktu itu politeis, banyak menyembah Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh mereka, bukan Tuhan Allah seperti kita ya. Terus yang ketiga ini jahilun. Jahilun ini bagaimana Tuhan yang menyembah yang jahilun ya. Bodoh, mereka itu bodoh. Contohnya apa? Mau kepengin mendapatkan hasil laut ya, ikan yang banyak, malah ngorbana ya. Jadi men panen iwake akeh, ngorbana darah sejodoh. Zaman dulu kan gitu. Jadi di kejawen di Indonesia, di Jawa ya. Jadi laki-laki dan perempuan yang masih lajang dibuang maring laut, pun mati nang kana. Kan itu jahilun namanya ya, jahil, bodoh, jahiliyah ya. Itu seperti itu. Ada juga yang di situ kok ada jurang tinggi banget medeni ya, nang banyak kecelakaan juga kayak gitu. Ben jangan banyak salah bikin korban perawan desa yang tercantik sebelum akan mari ngono kan gitu ya. Ini namanya jahilun, bodoh ya. Nah, tetapi setelah ditelusuri ujung-ujungnya ada juga yang sebenarnya digunakan oleh orang-orang yang kayak gitu yang jahat. Jadi perawane nang ngisor iki ditampani. Maksud ora dipateni, jadi nang ngisor ki sing perintah sing pimpinane kowe wis menyediakan men ora mati. Engko jadi perawane dialap nang kowe kan ora beres maning ya nang gila. Tapi ada juga yang benar-benar memang mati ya. Memang mati dikuburkan, benar ada yang matinya itu sampai disembelih dimakan ramai-ramai bareng-bareng. Konyol ini, jahilun ya, itu kepercayaan jahilun. Dianggapnya kayak gitu sedang menyenangkan Tuhan mereka supaya mendapatkan sesuatu. Tuh ada. Yang keempat, kepercayaan yang menyembah nenek moyang. Lah menyembah nenek moyang sih gimana? Nah itu sampai sekarang juga masih ada. Jadi kalau ada kerabatnya yang meninggal dunia, nanti disembah ruhnya ya. Lah ruhnya disembah ya dalam bentuk apa? Mungkin foto ya, dibingkai lalu disembah-sembah, dimintai sesuatu gitu ya. Atau kuburan ya, kuburannya disesaji, dimintai sesuatu itu. Makanya ketika Rasulullah awal menjadi Rasul, ziarah kubur diharamkan ya, karena masih banyak penyembah kuburan, penyembah ruh nenek moyang, benar-benar menyembah di situ ya, disembahyangi, kemudian dimintai sesuatu. Tapi ketika Rasulullah sudah
imannya orang Mekah sudah berubah, sudah bertakwa, hanya menyembah Allah, maka ziarah kubur malah disunahkan. Dan Rasulullah sering malam-malam pergi ziarah ke kuburan Baqi sampai dicari oleh Aisyah, ya, tahu-tahu sudah dibagi, lagi ziarah, kan gitu. Sunnah menjadi sunnah. Oke, ini nenek moyang. Yang selanjutnya ini penyembah ekstrim. Penyembah ekstrim juga masih ada sampai sekarang ternyata, ya. Ternyata nggak hilang itu kepercayaan ekstrim itu yang gimana? Naudzubillah. Nanti mbok sampean ketemu orang-orang semacam ini, ya, jangan ikut-ikutan. Jadi biasanya itu mereka menyembah tapi dengan cara yang ekstrim, ya. Jadi berdoanya misalnya Tuhannya siapa, terus di ini peso set, wow bareng-bareng set gini. Jadi ada ekstrim, ada kelakuan ekstrim, itu ya kepercayaan yang ekstrim. Jadi cara menyembah Tuhannya melakukan sesuatu yang ekstrim, mungkin dengan seperti itu, mungkin dengan kepalanya dibenturkan, mungkin dengan pokoknya aneh-aneh lah, ekstrim itu ya ada. Nah ini yang terakhir ini sangat ngeri malah ini, ya, penyembah nafsu. Waduh, ngeri kan? Penyembah kok nafsu, ya maksudnya gimana? Jadi mereka itu komunitas penyembah nafsu, ya berhawa nafsu sepuas-puasnya, sekarpe, ya sekarpe setiap hari seperti itu, ya. Lah kalau ada perayaan besar, ya, persembahan besar, mereka kumpul bareng-bareng, laki-laki, perempuan dalam suatu ruang bersama, jumlahnya tidak ditentukan, mabok bareng-bareng, pesta, ya. Setelah mabok, milih pasangan masing-masing, begitu, paham ya? Udah gede, ya, naudzubillah, ya. Nah, anehnya yang paling bertakwa, bahasa kita kan yang paling bertakwa, ya. Nah, yang paling dekat kepada Tuhannya adalah yang maboknya paling banyak dan begituannya juga paling banyak. Ganti-ganti nang kono terserah. Wis karo ki rampung karo ki gonta-ganti sekarpe. Wis karo naudzubillah min dzalik. Itu namanya penyembah nafsu. Makanya kalau misalnya Anda kok tidak dikasih tahu semacam ini, Anda beruntung, ya, alhamdulillah, ya, minallahnya lahir oek bisa di wong Islam, ya kan? Ini yang terjebak seperti ini biasanya lahir untuk Islam, ya, masih ada sekarang, ya, di Indonesia pun ada, apalagi di luar sana, ya. Makanya angel ndakwahi wong ijik-ijik kon salat, ya, ijik-ijik diomongi wis zina haram. Ding zina haram mengusah bendina, ya, yang angel kan diomongi haram, jadi harus diberikan pemahaman bertahap. Ini adalah kondisi masyarakat Arab sebelum Islam semacam itu, dan Indonesia masih ada sampai sekarang, ya. Ada yang bertanya? Tidak, ya. Saya lanjutkan, ya, seterusnya. Nah, tetapi di samping agama-agama yang tadi yang 6, sebenarnya masyarakat pada waktu itu sebelum Islam datang ini masih ada ini agama tauhid, yaitu agamanya siapa? Ini yang disebut dengan agama Hanif. Ya kan ada Al-Qur'an, ya. Hanifam muslimah, kan itu, ya. Ada ayat Al-Qur'annya, ya, Hanif. Ada yang namanya Hanif, ya. Dulu kakak tingkatmu juga dulu ada yang namanya Hanif, ya. Agama Hanif ini adalah agama yang mempertahankan syariat Nabi Ibrahim, ya. Nah, termasuk di situ adalah Abdul Muthalib, ya. Jadi kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan termasuk mengikuti kepercayaan yang 6 tadi, tetapi mengikuti kepercayaan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama Hanif yang tetap menyembah Allah. Sholatnya bagaimana nggak tahu, ya, nggak diterangkan, ya. Mungkin Anda besok skripsinya itu, ya. Coba skripsi tentang bagaimana cara ibadah, apa itu namanya, agama Hanif atau pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kalau sampean bisa menemukan itu, wah, hebat, rekan viral, ya.
Karena apa? Selama ini kan ulama belum tahu ana sing menemukan itu kan, belum tahu ana sing berpikir seperti itu. Ya, ngertine ulama ya kur nerangna nek Ibrahim Islam berarti ya sholat kan gitu dok. Sholatnya seperti tabuh, ya sholat ya mungkin pada kalau dewa kan gitu ya. Nggak pernah diteliti secara itu. Dan menelitinya gimana ya? Menelitinya itu dicari di Al-Quran yang tentang Ibrahim, dicari di hadis yang tentang Ibrahim, ya angel ya kan? Karena itu jauh sebelum Nabi Muhammad, ya kan? Terus yang selanjutnya yang kedua, di samping kepercayaan yang 6 tadi, ada agama tauhid juga di situ yaitu Nasrani. Ya, Nasrani kan masuknya merupakan agama tauhid, yaitu yang melalui di sini adalah Habsyi dan Syria. Ini ya, masyarakat Syria dan Habsyi masih banyak yang menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Berarti agama tauhid yang menyembah Allah. Jadi syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Itu ya, bedanya di situ. Dan sekarang itu kembali lagi, aneh kan? Saya beberapa tahun lalu pernah mimpi, ternyata mimpi saya beneran. Saya mimpi masuk ke sebuah tempat ibadah. Tempat ibadahnya itu aneh ya. Bentuknya sebagian kayak masjid, sebagian kayak gereja. Nah, begitu saya masuk, orangnya pakai mukena, pakai jubah ya, gitu. Tapi sing dibaca kok Injil gitu ya. Sholatnya juga nggak kayak sholat orang Islam. Saya mimpi, ini lagi cerita mimpi ya. Terus setelah itu saya tak kira itu orang Muslim, terus saya mendekat. Loh, kok kamu bacanya Injil gitu ya? Iya, lah terus agamamu apa? Mbok Islam? Bukan, saya Krislam gitu ya. Jadi di mimpi saya ngomong itu Krislam, Kristen tapi Kristen dan Islam. Terus saya bangun trek gitu. Nah, terus saya abaikan. Mimpi kok lucu banget, mimpi apa gitu, tak cuekin lo ya. 3 tahun kemudian dari mimpi saya ternyata betul ada agama seperti itu. Ya, di bagian-bagian Kalimantan, di Sulawesi ada. Hah? Ya. Jadi menggabungkan ya antara Kristen sama Islam. Ayo ke kamar mandi berdua ngapain? Guyon ya. Jangan enggak, kita husnudon aja. Kita muslim soleh dan soleha semua, amin. Bukan Islam yang menceng ya. Masya Allah ya. Itu yang Nabi Isa alaihissalam tadi ya, sekarang ada itu. Jadi menggabungkan syahadate asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Ada ya sekarang. Ibadahnya gimana? Ibadahnya gitu, memakai Injil tapi ngakune Islam dan Kristen. Ada agama kayak gitu. Aneh kan? Di mana saya lihatnya? Ya di YouTube, diwawancarai gitu dan sebagainya. Nah, sing dibaca apa? Injil ya, tapi ora salat, tapi puasa, tapi zakat. Jadi dipilih sing penak-penak tok lah ya intine ya. Salat kan abot ya. Salat abot apa enteng? Abot kan? Iya, abot. Kecuali bagi orang yang khusyuk ya. Kalau orang yang khusyuk sudah menikmati betapa indahnya ya salat, itu merasa nikmat. Jadi salat ora abot ya, seperti Rasulullah arihni bisolah kan itu ya. Rasulullah ketika capek banget malah ayolah aku pengen istirahat dengan sholat gitu ya. Jadi istirahatnya Rasulullah adalah sholat. Jadi ketika sholat enjoy ya, lagi capek-capeknya Allahu Akbar. Saya juga merasakan ya, kita ya perempuan semua ya, kalau lagi haid rasanya risih banget kan, kayak kotor gitu ya badannya, pokoknya gitu ya. Nah satu itu ketika kita di perjalanan ya, mungkin ini dirasakan oleh laki-laki juga. Saya perempuan sih nggak ngerasain yang laki-laki ya. Itu kalau misalnya di perjalanan atau kita lagi make upan ya, kita belum adzan, kalau pas lagi itu kan sholat kayak gini ya nanti ya langsung fresh lagi kan. Sekarang udah penat, udah capek, sholat langsung fresh lagi kan, enjoy lagi. Nah itu contoh ya bahwa Islam memang kalau sholat memang kalau dinikmati sebenarnya menjadi istirahat ya kan, menjadi cantik lagi, menjadi fresh lagi ya kan. Cuma orang-orang pada males aja kan gitu ya, sholat males mau ya. Sing beboi maning perempuan penak banget ya, anggar anak kondangan ngakune men ya kan, menstruasi ya, lagi didandani wisudahan ya ora sholat ngakune mens. Kondangan yang gue perjalanan untuk apa
apa ya kan? Wudu kan gari wudu, sholat, engko bergue bedakan maning bekena ya kan? Jangan mengorbankan sholat hanya demi make up. Rugi besar itu, nggak akan bisa menolong ya di akhiratnya nanti rugi itu ya. Ini agama Nasrani. Yang ketiga ada agama Yahudi juga, terdapat di Hijaz. Ini yang paling banyak di Hijaz ya. Yahudi yang seperti apa? Ya pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Ya sebenarnya Musa sebenarnya tauhid ya. Tapi kemudian setelah Nabi Musa wafat kan terus menjadi menceng ya. Jadi malah menyembah api akhirnya. Padahal Nabi Musa mengarahkannya menyembah Allah, tapi menyembah api yang menjadi majusi akhirnya kan gitu. Terus yang selanjutnya di sini juga ada kepercayaan lain yang percaya pada takhayul ya. Takhayulnya gimana ya? Ada percaya pada burung-burung ya, pada apa. Dan sekarang masih ya peninggalannya ikan anak burung muni, ku anak wong mati kan gitu ya. Anak kupung lebu, ku anak tamu ya kan. Terus ada manuk tweet nang jaba kayak jereng ku anak tamu, manuk perjak ya zaman dulu ya. Sekarang dilarang nggak ada ya. Ya. Yang tahayulnya hilang, makanya sekarang nggak ada kupu-kupu masuk rumah ya. Di mana? Di rumahku nggak ada lu, padahal tiap hari ada tamu. Karena di kota kupunya sudah nggak ada ya kan. Kupu-kupu itu banyaknya di desa-desa. Kenapa? Karena kupu itu adalah metamorfosis dari ulat. Ya, ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Yang banyak ulat kan yang banyak pohonnya ya kan. Dan di kota mau ada kupu dari mana, pohonnya bernana kan gitu ya. Nah, kupu-kupu malam. Oh iya benar. Kalau di kota itu kupu-kupu asli nggak ada. Jadi siapa? Jenengnya siapa? Kamu namanya siapa? Hah? Sidik. Ya, katanya Sidik ya. Kalau di kota nggak ada kupu-kupu asli, adanya kupu-kupu malam. Ya benar juga ya. Tapi saya nggak pernah ketemu kupu-kupu malam tuh bentuknya seperti apa nggak tahu. Tapi pernah ya kemarin ya. Saya kan barusan dari Bali ya. Waalaikumsalam. Saya kan barusan dari Bali kemarin, saya tuh heran. Jam 2 malam ya. Jam 2 malam saya bingung arahnya mau kemana, itu yang ke Jawa Tengah gitu kan ya, di sana. Tahu-tahu ada orang Zimbabwe itu di daerah mana itu, Solo apa Jogja ya. Sesampean dan mirip kamu namanya siapa? Sebenarnya Zahra. Siapa? Hah? Siapa? Namanya siapa? Najwa ya. Mirip Najwa. Cantik, putih ya. Ya. Cantik, putih, tinggi ya. Pakai jilbabnya hitam kayak ini. Siapa ini? Namanya biar sama kenal. Siapa? Sabila ya. Jilbabnya kayak Sabila hitam gitu. Cuma enggak di ini loh, enggak di peniti. Kur diseleper nang ini. Lah ujarku ya maune ujarku laki-laki, pakaiannya kayak laki-laki sepintas dari belakang. Ngerti perempuan terus dakoni jalan enggak ngerti kok. Lagi ngapain coba ya? Perempuan sendirian loh di atas motor. Lagi pegang HP jam 2 malam kok nggak takut, lagi ngapain, saya bingung juga ini perempuan apa gitu ya. Terus saya pikir jadi ingat Sidik tadi. Mungkin itu yang disebut kupu-kupu malam apa ya. Terus saya bingung lagi, berapa meter lagi, berapa kilo lagi, ketemu lagi kayak gitu, perempuan lagi, cuma yang itu nggak begitu tinggi, nggak begitu cantik. Ya Allah, kasihan ya, masih muda-muda ya. Itu hanya karena demi rupiah, demi make up. Naudzubillah nih rugi ya. Kita harus punya falsafah, lebih baik biasa-biasa saja, sederhana. Yang penting kita menjadi orang yang mulia dunia akhirat, ya kan? Untuk apa yang semacam itu? Nggak ada apa-apanya, kosong ya. Apalagi kalau sudah enjoy dengan Allah ya. Allah itu segala-galanya, nggak ada artinya apa dunia ya. Jangankan cuma make up ya, jangankan cuma rupiah, jangankan cuma perhiasan, diberi kekayaan seluruh dunia pun masih memilih Allah ya. Itu kalau orangnya sudah ma'rifatullah, yang hatinya sudah lillah. Contohnya Nabi Muhammad ya kan. Ya, Nabi Muhammad kan ditawarin, mau gunung emas berapa, mintamu berapa, kata Rasulullah, enggak, aku enggak ingin emas kan gitu.
Nah itu bukan hanya Rasulullah ya, banyak orang seperti itu ya. Artinya para wali, para nabi begitu ya. Yang selanjutnya ini ada ini sudah yang mengikuti hawa nafsu sudah. Ini gambar-gambar aja ini dulu kayak gini ya. Ini mbah-mbah sampean ini dulu kayak gini, banyak yang gini ya. Dikira orang mbah-mbah dewek ya. Lah ya kan, bahkan mbahnya Raden Patah kan begitu. Tahu Raden Patah? Raden Demak yang sekarang disiaroi ya, yang dimasukkan sebagai wali kan. Kalau siarah wali, ini dulu mbahnya juga kayak gini nih, nyembahi kayak gini, weh gitu ya, dipatung disembahi. Lah kok ngapa coba, kan lucu kan? Ya kan ini bodoh namanya ya. Jadi kalau yang paganis itu juga bisa masuk ke percayaan jahilun ya, bodoh ya kan. Makanya dia arani masyarakat jahiliyah, bodohan sing ora karuan. Lah siki jahiliyah apa bukan masyarakat sekarang? Ya. Kalau menurut saya sekarang itu masyarakat jahiliyah jahil murokab. Kalau dulu jahiliyah tok wong bodoh kayak bareng dikasih tahu masuk Islam. Sekarang kan jahil murokab. Wis ngerti agama pernah, wis ngerti ana tauhid, tetep pengen nglakoni sing geblek-geblekan gitu ya. Ada loh menyembah kayak gini sampai sekarang ya. Terus ini sistem sosial politiknya masyarakat pada waktu itu ya. Pada waktu Islam sebelum masih 15 menit lagi ya. Sebelum Islam datang, Arab itu berbentuk suku ya, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah clan ya. Masyarakatnya masih berbentuk suku. Ada suku Quraisy ya, terus suku Aden ya, Bani juga ya, clan ya. Nah, kalau di Indonesia apa? Ada suku Jawa, ada suku Sunda kan gitu ya, ada suku Madura, suku apa ya kan dulu ya, sekarang enggak, sekarang sudah menjadi Indonesia. Tapi ini lagi bicara sebelum Islam. Kalau di Jawa kan malah sudah Islam juga masih seperti itu kan ya. Terus masih menggunakan hukum rimba, siapa yang kuat maka yang menang. Ya makanya gitu, Quraisy ya, Quraisy itu yang paling kuat di Arab ya, suku yang paling kuat, yang paling mulia, makanya ditakuti. Itu suku yang paling ternama, yang paling besar kan itu ya. Habib Syekh kayak gitu, bernasab mulia dari Quraisy ternama kan itu ya. Itu suku Quraisy yang ternama, itu keturunannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orang hebat, keturunannya dari nabi-nabi, sukunya juga ternama, juga kaya raya, dikira miskin. Enggak, yang miskin itu karena Rasulullah itu awalnya adalah dari ibu ayah bundanya sudah meninggal dunia, kemudian ikut pamannya yang paling miskin. Tapi paling miskin di sana ya kan. Nah, kambingnya aja ratusan kan, Rasulullah mengembalakan kambing ya. Jangan dibayangkan miskin kayak kita yang sampai buat makan aja susah gitu ya, enggak. Nah, dan sekarang itu ya, anda ini yang masih muda, kalau mau kepengin punya inovasi yang berubah, yang enggak seperti sekarang, sana kuliah di sana ya. Di Arab itu, kata suamiku yang habis pulang umroh, tidak ada motor, semua orang punyanya mobil. Dan mobil itu sekali mogok nggak diperbaiki, tinggal di jalan, set beli yang baru itu langsung remuk plek gitu ya. Jadi mungkin kalau anda itu ke Arab buka bengkel laris kayaknya loh. Nggak ada sih. Nah kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor. Ini menurut analisa saya ya. Satu, memang negaranya kaya raya ya. Jadi di sana nggak ada pajak kendaraan, mobil semewah apapun nggak dipajaki ya. Dan semewah apapun rusak mogok ya wis tinggal lunga ya, pulang beli lagi. Itu ya hebat ya. Nah, jadi mana derek mobil nang kana ditandani ke Bali, tapi angel ke Baline priwe gitu ya. Nah, itu ya. Terus yang kedua panas. Panas banget, begitu mogok kok ndodoni iki kayak apa semrono ya. Saya digambarkan sama suami saya ya. Panasnya itu kemarin kan saya habis itu ya dari Semarang. Di Semarang itu parkirnya di tempat panas banget mobilnya ya. Mobil saya ditutup karena panas dari luar berjam-jam. Saya ada acara, begitu keluar saya masuk mobil set langsung freeze, panas banget ke wajah saya. Semromo banget. Lah suami panasnya gitu. Suami saya bilang, "Lah di Arab itu panasnya seperti ini di luar." Gitu. Makanya di Arab itu nggak ada orang keluar rumah ya. Semua itu di dalam mobil, di dalam gedung, semua
AC kan itu nggak ada. Kayak kita jalan-jalan nongkrong di situ enak banget ya kan, nggak ada, sepi jalannya, nggak ada. Paling kalau malam hari yang ada orang, karena malam hari kan sudah tidak panas sekali ya, juga berapa 1-2, sampai suami saya itu bingung, ini sekolahannya di mana gitu ya, nggak ada sekolahan sama sekali. Sepanjang lewat itu dari Mekah sampai ke Madinah nggak pernah ketemu orang lewat, nggak pernah ada motor, nggak pernah ada sekolahan, nggak ada apapun. Jadi orangnya pada di mana, sampai bingung. Makanya orang Barat maupun orang Timur Tengah kalau sudah ke Indonesia orang gelem Bali ya, ini kan orang gelem Bali mesti nang kene ya. Orang Arab, orang Eropa, kalau di Eropa dingin banget ya, nggak keluarnya karena dingin banget. Tapi di Indonesia enak bae ya, harus panasan. Makanya kalau sampean panasan disyukuri ya, alhamdulillah panas ya. Orang kaya nang Arab Reza metu kepanasan ya kan, dan orang kaya nang Eropa. Kemarin saya ke Bali, ngeri banget ya. Saya belum cerita ya, saya tak ceritain. Yang namanya Kuta, saya berkunjung 3 kali. Tahun 92 kayak sampean ini, saya masih gadis, dilalah PPL-nya di Bali, sehingga diajak ke Kuta juga, suruh refreshingnya di Kuta. Kalau PPL-nya di radio dulu, saya di radio sama di TV Bali ya dulu. Tahun 92 sampean Sinang Lok Mahfud tak anu tingkat berapa ya, saya sudah PPL ya. Nah itu di sana itu sudah Kuta itu sudah banyak orang yang ya telanjang, nggak pakai apa-apa. Tahun 92 loh ya, puluhan orang, tapi masih wajar. Jadi ada area khusus untuk yang seperti itu ya, di sebelah sana. Yang sini yang umum, yang untuk orang-orang Indonesia, masyarakat umum itu masih wajar pakai baju dan sebagainya. Kalau yang itu enggak, pokoknya blank ya, selembar kain pun enggak ada. Itu ngapain? Karena mereka orang Eropa itu matahari bersinar yang betul-betul bersinar sampai sempurna, purnama itu cuma pada tanggal 25 Desember. Makanya ketika ada musyawarah kapan ada hari Tuhan ya, maka menjadi karena Tuhan mereka sebelumnya adalah penyembah dewa matahari, digunakanlah 25 September sebagai hari Tuhan, hari raya mereka. Paham ya? Nah, itu di situ mereka itu ke Indonesia sengaja berpanas-panasan. Seneng banget nek wong coklat-coklat kayak sampean kayak gini, kulitnya ya kayak gini. Makanya sampean sing nang kene merasa ora ayu, pede bae ya. Engkau ketemu wong barat seneng banget karo sampean dan gelem dadi bojone ya. Saya punya temen ya, Masya Allah, di sini tuh dibully-bully di MAN ya, nyun sewu. Giginya keluar ya, corang sikat gigi mending ya jelek, hidungnya pesek lah, pokoknya orang ayu blas. Nang kanan di bojo kerennya orang karuan ya. Kenapa? Kalau lihat orang Asia itu mereka jatuh cinta luar biasa, wayune pol, padahal nang kene diarani bocah pesek pesek elek ireng gitu ya. Di sana diarani ayu banget. Ya seperti kita ngelihat orang barat kan ayu temen kayak kan gitu ya. Dikira orang Jepang barang, padahal sana enggak, sana mengarahkan kita cantik gitu ya, seperti itu. Nah itu tahun 92 kondisi Pantai Kuta seperti itu. Saya datang lagi tahun 2013 Kuta sudah mulai banyak bule-bule jalan-jalan ya, tapi belum padat, masih ada ruang-ruang, ada rumah gitu. Nah kemarin 2023 berarti 10 tahun kemudian ya, kemarin saya baru dari Bali, sudah kaget luar biasa. Sepanjang Kuta entah berapa kilometer dari mulai pintu masuk sampai area Kuta semua itu adalah gedung-gedung mewah yang di situ ada buat spa ya, buat mall ya, kafe, resto, pokoknya semua itu siapa yang memiliki? Orang asing. Dan yang jalan di jalan itu dipenuhi orang asing, jalan semua. Yang pakai sepeda motor juga orang asing, yang di dalam taksi juga orang asing, yang pakai mobil juga orang asing, yang di pantai juga orang asing. Ada dari Eropa, ada dari Timur Tengah ya, ada dari Australia, orang asing semua, dari Cina di situ. Lah, kita ngapain? Masya Allah, saya prihatin ya, terdeleng ya, wong mbah-mbah ya, wis usia tua,
pakainya kebaya ya, pakai caping ya, tudung ya. Terus Mister ngapain? Nawakaken pijet. Aku ya Allah Gusti. Di negeri sendiri kita malah menjadi ya sangat naif seperti itu ya. Nawar-nawarin pijet, kadang kon pijeting ngasih kesel kayak dia dibayar pirang dolar, ya kan? Terus ana mending itu kafe-kafe itu kan milik orang asing. Yang mewah-mewah itu mahal-mahal banget ya. Tapi yang orang kita apa? Nawarin di situ apa? Es degan, es sirup, langkah sing merek, turisnya pada melayune mengkafe. Aduh ngenes namanya ya. Nah, ini perhatian. Bagi kita yang punya tanah, pekarangan, sawah, lahan, kalau mau jual tuh hati-hati ya. Jangan jual ke bangsa asing biar nanti anak cucu kita tetap di sini, jangan menjadi negeri orang. Itu satu ya. Kedua, jangan sembarangan menikah dengan orang asing. Kalau orang asing itu cuma menikah sebentar, kamu ditinggal pergi. Kalau sudah tugasnya selesai, rugi kan? Nah, kalau mau menikah dengan orang asing, ya betul-betul menikah jadi penduduk sini, jadi orang sini, ya terserah, itu namanya blasteran ya kan. Menikah dengan negara lain tapi sudah menjadi domisili di sini, enggak masalah. Yang kebanyakan ya seperti itu, menikahi orang pribumi ya, gadis sini, nanti terus itu kan ada kakaknya menikah ya, kakak ya, kartu keluarga. Setelah menikah beli tanah karena yang beli istrinya kan dipercaya sama orang pribumi ya, dengan harga murah, dibangun menjadi kafe, menjadi apa. Setelah itu terus dioper namakan menjadi namanya suaminya ya, menjadi namanya suaminya, dicerai istrinya, rugi kan? Anda jangan seperti itu. Kalau Anda wanita cerdas nggak mau, ini saya nggak mau diginikan, itu misalnya ya. Sudah habis ya, nanti sebentar lagi. Ini jam berapa sih? Udah lewat kalau kemarin kan jam setengah 12. Kemarin salah, ini kan jam 12 ya. Iya, setengah 12 itu kemarin, karena ini sampai jam 12 tadi saya bilang kan, yang sampai jam 12 kurang 6 menit ya. Kita terusin, nggak kelewat, tenang aja, saya udah tahu ya. Kemarin memang 11.30 karena kita masuknya awal ya. Terus lanjutin ya. Yang selanjutnya ada ini terjadi perbudakan ya, atau dehumanisasi ya. Dari zaman sebelum Islam, budak itu jangan Anda gambarkan seperti pembantu, ada gaji enggak. Budak itu adalah orang yang dibayar tanpa gaji dan harus mau melakukan apapun yang diminta tuannya ya. Termasuk diminta untuk bunuh diri, diminta untuk melayani, harus mau, itu ya. Itu zaman itu. Nah, sekarang ini ada yang melakukan seperti itu, sampai laporkan, karena sekarang perbudakan sudah dihapus ya. Nah, makanya dulu itu di dalam Islam ada istilah anak amat, anak budak. Jadi ada tuan menikah dengan perempuan budak ya. Kalau yang lahir laki-laki menjadi anak tuan, bisa jadi tuan ya, disebut tuan juga. Tapi kalau yang lahir perempuan menjadi anak amat, anaknya wong wedok gue. Jadi ora diakui nang tuane gitu ya. Bahkan bisa dinikahi lagi oleh ayahnya. Kan ngeri kan? Nah, tapi sekarang sudah dihapuskan, nggak boleh seperti itu sejak zaman Rasulullah sebenarnya ya. Dihapuskan perbudakan. Tapi ya anak apa ya sing nglakoni kaya jenengane kaya wong ngawur ya. Terus kemudian suku berbasis konflik atau vandalisme. Itu gimana? Ya itu tadi, sesama suku itu enggak rukun. Jangan dibayangkan sama sampean kayak suku Sunda, suku Madura rukun hidup bersama, enggak. Tapi saling bersaing, saling mengadu domba, saling berebut lahan tanah ya. Suku di sini misalnya Quraisy ya, di sini misalnya suku Adnan, Bani Adnan. Itu bagaimana supaya bisa merebut lahan di sini ya, perang ya, antara kepala suku dengan kepala suku, perang, rakyatnya perang, siapa yang menang nanti dikuasai daerahnya. Itu seperti itu ya cara hidupnya. Ini disebut suku berbasis konflik atau vandalisme. Terus otoritatif dan sentralistik pada kepala suku. Nah, ini kekuasaannya modelnya sentral.
dan otoriter ya. Jadi keputusan ada di tangan kepala suku, semua harus manut. Kepala suku adalah notabene dengan raja ya, keputusannya begitu kepala suku bilang bunuh ini orang ini, ya dibunuh ya. Begitu kepala suku bilang ini dibuang, ya dibuang. Nah, itu namanya otoritatif ya, otoritatif atau otoriter, dan sentralistik atau kekuasaan ada di pusatnya, di atas sukunya, yang dibawa oleh sang apa-apa Urmanutok ya. Yang selanjutnya ya nomadik dan liar ya, tidak memiliki hukum dan aturan, sekarepe ya. Itulah kondisi sosial politik masyarakat Arab pada waktu itu, dan juga kondisi masyarakat Arab yang terkait dengan kepercayaan atau teologisnya. Tidak ada yang bertanya kan? Tidak, aku pengen Bali tuh, jangan kuliah pengen Bali. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.